Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati dan juga Ibu Melenia Rahma Salisa sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kelas D013. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil jawaban exercise week 10. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130 dan teman-teman saya Marsha Widya Rahmadani dengan NPM akhir 227, Dwi Safira Nur Akila dengan NPM akhir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242, Alifah Zahra Karunianya dengan NPM akhir 246, Rizky Widodo dengan NPM akhir 284, Ahmad Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292. Nah, di sini ada soal dari instruksi 1, yaitu pada tanggal 1 November 2023, Tian mengontrak Bangtan Konstruksi untuk membangun sebuah gedung seharga 1,4 miliar di atas tanah seharga 100 juta yang dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Nah, salah melakukan pembayaran berikut pada perusahaan konstruksi selama 2023. Nah, di sini ada Januari tanggal 1 pembayaran 210 juta, di Maret tanggal 1 melakukan pembayaran sekitar 300 juta, di bulan Mei tanggal 1 540 juta, terus di Desember tanggal 31 sekitar 450 juta, dan dengan total 1,5 miliar. Nah, di sini Bangtan Konstruksi menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tian memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tian yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Pertama, bunga 15% wesel dibayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2023 dengan bunga dibayar setiap 750 juta tahun pada tanggal 31 Desember. Terus utang Tian lainnya, yang pertama sini ada bunga 10%, wesel bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember, dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember, sekitar 550 juta. Terus yang kedua, bunga 12% obligasi 10 tahun diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sekitar 600 juta. Nah, di perintah pertama sini untuk hitunglah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Nah, di sini ada tanggal pembayarannya tanggal 1 Januari sekitar 210.000. Terus di tanggal 1 Maret sekitar 300.000, di tanggal 1 Mei sekitar 540.000, dan di tanggal 1 Desember sekitar 450.000. Totalnya jadi 1.500.000. Terus sini ada kapitalis, pembayaran kapitalis. Sini ada periode 12 per 12 bulan. Nah, 12 per bulan ini dari Januari ke Desember. Terus di sini ada 10 per 12 bulan dari Maret ke Desember. Nah, di sini ada 8 per 12 dari Mei ke Desember. Dan di sini ada 0 dari Desember ke Desember. Nah, jadi 210.000 dikali 12 per 12, totalnya jadi 210.000. 300.000 dikali 10
per 12 totalnya jadi 250.000. 540.000 dikali 8 per 12 totalnya jadi 360.000, dan 450.000 dikali 0 hasilnya 0. Nah jadi 210.000 ditambah 250.000 ditambah 360.000 totalnya jadi 820.000. Nah jadi rata-rata tertimbangnya di tahun 2023 sekitar 820.000. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan ke nilai bangunan. Nah, yang pertama yaitu kita harus mencari utang spesifiknya, yaitu 750 juta dikali 15% dikurangi bunga yang dapat dihindarkan, yaitu 750 dikali 15% dikurangi 112.500.000. Nah, selanjutnya sisa pembiayaan menggunakan utang umum. Nah, yang pertama Waisel 10% dengan total 550 juta, obligasi 12% dengan total 600 juta, total utang umum yaitu 1.150 juta. Rata-rata tingkat bunga yaitu 550 juta dikali 10% ditambah 600 juta dikali 12% dibagi 1.150 juta, mendapatkan hasil 55 juta ditambah 77 juta dibagi 1.150 juta. Nah total 127 juta dibagi 1.150 juta mendapatkan hasil 0,1104 atau 11,4%. Bunga sisanya yaitu berarti 70 juta dikali 11,4% menghasilkan 7,7.728.000. Total bunga yang dapat dihindarkan adalah 112.500 ditambah 7.728 sama dengan 120.228. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang C, yaitu total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya, yaitu dengan cara utang bunga spesifik dengan catatan konstruksi, yaitu sebesar 750 juta kita kalikan dengan persenan bunganya sebesar 15%, sehingga hasilnya yaitu 112.500. Kemudian ada utang bunga umum dengan catatan 5 tahun sebesar 550 juta kalikan dengan persenan bunganya sebesar 10%, sehingga hasilnya yaitu 55 juta. Kemudian ada utang bunga umum dengan obligasi 10 tahun sebesar 600 juta kalikan dengan persenan bunganya yaitu 12%, sehingga hasilnya yaitu 72 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan semua nilai bunganya, yaitu dari 112.500 dijumlahkan dengan 55 juta dan 72 juta, sehingga hasil dari total bunga sesungguhnya yaitu 239.500. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal A.1. PT X sedang membangun sebuah pabrik yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk diselesaikan. Selama proses pembangunan, perusahaan mengeluarkan biaya secara bertahap, yaitu 200 juta rupiah pada 1 Januari, 300 juta rupiah pada 1 April, dan 500 juta rupiah pada 1 Juli. Karena biaya tidak dikeluarkan sekaligus, maka perlu dihitung rata-rata tertimbang biaya tersebut selama digunakan dalam 1 tahun, yang disebut sebagai Weighted Average Accumulated Expenditures atau WAAE. Yang pertama, perhitungannya dilakukan dengan mengalikan setiap pengeluaran dengan lamanya waktu penggunaan dana dalam setahun.
Pengeluaran tanggal 1 Januari digunakan selama 12 bulan, sehingga nilainya tetap 200 juta rupiah. Pengeluaran 1 April digunakan selama 9 bulan, sehingga menjadi 225 juta rupiah, dan pengeluaran 1 Juli digunakan selama 6 bulan, sehingga menjadi 250 juta rupiah. Jika dijumlahkan, total WAE adalah 675 juta rupiah. Nilai ini menunjukkan rata-rata dana yang tertanam dalam proyek selama periode pembangunan. Instruksi 2 bagian A. Nomor 2. Hitung besarnya available interest. Sebelum mencari available interest, kita perlu mencari WAE. Karena kita sudah mendapatkan hasil dari WAE PTX sebesar 675 juta, maka langsung saja mengerjakan available interest. Available interest sendiri memiliki rumus, yaitu WAE dikalikan dengan interest rate. Langkah pertama kita akan menggunakan pinjaman khusus terlebih dahulu, karena pinjaman ini itu memiliki secara spesifik diambil untuk membiayai proyek ini. Jadi dalam akuntansi dana ini dianggap lebih langsung digunakan dalam konstruksi. Dalam soal pinjaman khususnya sebesar 600 juta dengan bunga 12%. Karena WAE-nya kita lebih besar dari pinjaman khusus, maka seluruh pinjaman khusus ini terpakai. Sehingga 600 juta dikalikan dengan 12% menghasilkan 72 juta. Nah, lalu langkah kedua, baru kita lihat apakah masih ada sisa kebutuhan dana. Nah, ternyata WAE-nya kita ini adalah 675 juta, yang dimana artinya ini masih kurang kan, sehingga WAE tersebut dikurangi dengan pinjaman khusus sebesar 600 juta menghasilkan 75 juta. Sisa ini diasumsikan dibiayai dari pinjaman umum yang bunganya 10%, sehingga 75 juta dari pinjaman umum dikalikan dengan 10%, menghasilkan 7.500.000. Lalu, tadi dari hasil pinjaman khusus akan ditambah dengan hasil dari pinjaman umum, yaitu 72 juta ditambah dengan 7.500.000, menghasilkan 79.500.000 rupiah. Nah, ini adalah hasil akhir dari avoidable interest. Berikutnya kita akan membahas studi kasus mengenai disposition of property, plant and equipment, yaitu pelepasan atau penjualan aset tetap berupa mesin produksi. Kasusnya terjadi pada PT Sejahtera Abadi, di mana mesin yang dibeli pada 1 Juli 2022 dengan harga perolehan 800 juta rupiah dijual kembali pada tanggal 1 Juli 2026. Penjualan dilakukan secara kredit tanpa bunga dengan sistem angsuran sebanyak 5 kali pembayaran bulanan yang sama besar dan pembayaran dimulai pada akhir bulan, yaitu 31 Juli 2026. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan umur manfaat 10 tahun dan tanpa nilai residu. Berdasarkan informasi tersebut, kita diminta untuk menghitung akumulasi penyusutan hingga 1 Juli 2026 serta menentukan nilai buku mesin pada tanggal tersebut. Yang kedua, kita diminta untuk membuat jurnal ketika mesin dijual dengan harga 600 juta rupiah, termasuk juga jurnal penerimaan angsurannya. Yang ketiga, kita diminta membuat jurnal ketika mesin dijual dengan harga 520 juta rupiah dan juga jurnal penerimaan angsurannya. Dan yang terakhir, kita diminta untuk membuat jurnal jika mesin dijual dengan harga 450 juta rupiah beserta jurnal angsuran tiap bulannya. Jawaban soal yang A, diketahui harga perolehan mesin sebesar 800 juta rupiah dengan umur manfaat 10 tahun. Karena menggunakan metode garis lurus, maka beban penyusutan per tahun dihitung dengan rumus beban penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dibagi umur manfaat. Jadi 800 juta rupiah dibagi 10, maka penyusutannya 80 juta rupiah per tahun.
Selanjutnya kita hitung penyusunan tiap tahun sesuai periode pemakaian. Pada tahun 2022, mesin hanya digunakan selama setengah tahun sehingga penyusutannya 80 juta rupiah dibagi dengan setengah, hasilnya 40 juta rupiah. Akumulasi penyusutan menjadi 40 juta rupiah dan nilai bukunya 800 juta rupiah dikurangi dengan 40 juta rupiah, hasilnya 760 juta rupiah. Kemudian tahun 2023, mesin digunakan penuh selama 1 tahun, jadi penyusutannya 80 juta rupiah. Kemudian akumulasinya 40 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah, yaitu 120 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya diperoleh dari 800 juta rupiah dikurangi dengan 120 juta rupiah, maka nilai bukunya adalah 680 juta rupiah. Kemudian tahun 2024, penyusutannya 80 juta rupiah, akumulasinya 120 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah, maka hasilnya 200 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya 800 juta rupiah dikurangi 200 juta rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Di tahun 2025 penyusutannya 80 juta rupiah, akumulasinya 200 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah, maka hasilnya 280 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya 800 juta rupiah dikurangi 280 juta rupiah sama dengan 520 juta rupiah. Terakhir tahun 2026 sampai 1 Juli, ya ini jadinya setengah tahun pemakaian. Jadi penyusutannya adalah 40 juta rupiah dengan akumulasi 280 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah. Maka hasilnya 320 juta rupiah, sehingga nilai buku per 1 Juli 2026 adalah 480 juta rupiah yang diperoleh dari 800 juta rupiah dikurangi 320 juta rupiah. Soal yang B, kita akan membahas mengenai jurnal untuk mencatat transaksi penjualan mesin serta penerimaan angsuran ketika mesin dijual dengan harga 600 juta rupiah. Sebelum membuat jurnal, kita tentukan terlebih dahulu perhitungan dasarnya. Diketahui nilai buku mesin per 1 Juli 2026 adalah 480 juta rupiah, sedangkan harga jualnya adalah 600 juta rupiah. Artinya perusahaan memperoleh keuntungan atau laba penjualan sebesar 120 juta rupiah karena 600 juta rupiah dikurangi dengan 480 juta rupiah. Karena penjualannya dilakukan secara angsuran selama 5 periode, maka nilai angsuran per bulannya adalah 600 juta rupiah dibagi 5, yaitu sebesar 120 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya kita catat jurnal penjualannya. Pada saat penjualan terjadi, perusahaan belum menerima kas sehingga dicatat sebagai piutang sebesar 600 juta rupiah di sisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar 320 juta rupiah juga di sisi debit untuk menghapus akumulasi penyusutan yang sudah terbentuk. Di sisi kredit, mesin dicatat sebagai sebesar harga perolehannya yaitu 800 juta rupiah. Karena aset tersebut sudah dilepaskan, selisihnya merupakan laba penjualan sebesar 120 juta rupiah yang juga dicatat di sisi kredit. Setelah itu, untuk jurnal penerimaan angsuran tiap bulan, setiap kali perusahaan menerima pembayaran, kas bertambah sebesar 120 juta rupiah di sisi debit, sementara itu piutang berkurang sebesar 120 juta rupiah di sisi kredit. Nah, proses ini akan berulang setiap bulan sampai seluruh piutang lunas dalam 5 kali angsuran. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke instruksi yang C. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan juga penerimaan angsuran apabila mesin itu dijual dengan harga 520 juta. Nah, di sini ya pertama
di atas saya ini ada nilai buku. Nilai buku tadi kan sudah dicari ya, senilai 480 juta, kemudian harga jualnya. Nah, ternyata harga jualnya di instruksi nomor C ini adalah 520 juta. Jadi, kita kurangkan harga jual dan juga nilai buku, yaitu 520 juta dikurangi dengan 480 juta, sehingga dihasilkan adalah 40 juta. Nah, ini masuk laba karena dia tidak minus, jadi dia tidak mengalami suatu kerugian. Nah, kemudian untuk periode angsurannya ini ada 5 kali. Ini berasal dari soal ya. Terus ini ada juga angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan ini didapatkan dari harga jual dibagi dengan periode angsuran, yaitu 520 juta dibagi dengan 5 kali, sehingga dihasilkan 104 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada jurnal saat penjualan. Nah, di sini ada akun piutang ya. Nah, karena dia dibayarkan secara kredit, jadi piutangnya ini masuk debit. Akunnya ini piutang bukan kas. Nah, senilai berapa? Senilai 520 juta. Nah, ini didapatkan dari instruksi yang C. Kemudian akumulasi penyusutan ini masuk debit karena di sini dalam pencatatan jurnal ini akumulasi penyusutan ini ingin dihapus karena kan barang mau dijual. Jadi dia dimasukkan ke dalam debit senilai 320 juta. Nah, ini berasal dari mana? Nah, ini berasal dari instruksi yang A tadi itu sempat dibahas dan juga dicari untuk akumulasi penyusutannya itu berapa, dan di perhitungan tersebut didapatkan untuk akumulasi penyusutannya adalah 320 juta. Nah, kemudian kita ada juga mesin. Nah, mesin ini masuk kredit karena kan kita mau menjual mesin ya. Ibaratnya kita menjual persediaan. Nah, jadi di sini dengan barang yang dilepas, maka dia masuk ke dalam kredit. Kemudian di sini juga ada laba penjualan mesin. Itu juga kita masukkan kredit sejumlah 40 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada jurnal tiap terima angsuran. Nah, akunnya ada 2, yaitu kas dan juga piutang. Kasnya ini 104 juta dan piutangnya juga sama, tapi peletakannya untuk kas di debit, piutang di kredit. Nah, ini kenapa? Karena ibaratnya angsuran itu kan kita mencicil secara bertahap ya. Nah, ketika kita mencicil, kita memberikan misal periode pertama kita memberikan uang, maka kita sebagai penerima itu kan mendapatkan uang ya, jadi kita masukkan kas ke debit. Nah, dengan adanya cicilan tersebut berarti utangnya kan berkurang, jadi piutangnya itu berkurang, jadi di sini masuk ke dalam kredit. Nah, kemudian kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal yang D. Nah, di sini instruksinya adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan juga penerimaan angsuran apabila mesin itu dijual dengan harga 450. Nah, di sini untuk keseluruhannya ini kurang lebih sama seperti perhitungan soal-soal sebelumnya. Yang mana ini untuk nilai bukunya itu tetap sama, yaitu 480 juta. Nah, untuk harga jualnya ini adalah 450 sesuai dengan instruksi. Nah, di sini kita kurangkan harga jual dan nilai buku, yaitu 450 dikurangi 480 juta. Yang mana ternyata dari hasilnya itu minus 30. Nah, ini berarti kan ada rugi ya, ada kerugian dari penjualan mesin tersebut. Nah, kemudian kita lanjut untuk periode angsurannya tetap sama, yaitu 5 kali, dan angsuran per bulannya itu 90 juta, berasal dari 450 dari harga jual dibagi dengan periode angsuran, yaitu 5 kali. Nah, kemudian kita lanjut untuk kita buat jurnalnya. Nah, untuk jurnal saat penjualan dan juga jurnal tiap terima angsuran, ini kurang lebih sama ya, untuk akunnya juga sama. Nah, kita mulai dari jurnal saat penjualan. Nah, di sini untuk piutangnya ini 450 juta sesuai dengan instruksi. Nah, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan. Ini juga sama 320 juta. Ini perhitungannya ada di awal tadi. Kemudian ini ada mesin 800 juta dan juga di sini ada rugi penjualan mesin karena tadi kan rugi, yaitu sebesar 30 juta.
Nah, kemudian untuk jurnal tiap terima angsurannya, itu untuk kasnya kita tinggal masukkan sama dengan piutang yaitu 90 juta, dan juga piutangnya ada 90 juta di bagian kredit. Jadi yang kas tadi di debit, piutangnya di kredit. Sekian penyampaian hasil jawaban kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.